Selamat jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati persekutuan di dalam doa melalui Sehati di dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Kita bersyukur setiap waktu Tuhan selalu menyapa kita dengan kebenaran-kebenarannya. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai pada saat ini. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami semuanya dapat mengerti dengan baik. Tuhan berkati hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya, agar dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan salah, dosa kami, dan dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28, firman Tuhan sebagai berikut. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita pada saat ini, Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menjadi pengikut Yesus yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyatakan komitmen untuk mengikut Yesus dalam hidup kita, Yesus menginginkan bahwa itu tidak hanya sekedar komitmen, tetapi sebuah komitmen yang nyata dan terbukti di dalam sikap hidup kita setiap hari. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai evaluasi dengan bercermin melalui firman Tuhan pada saat ini. Dalam rangka merenungkan bahwa apakah keluarga saya sudah membuktikan, sudah menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Yesus yang setia atau yang benar. Yang pertama, mengikuti Yesus sesungguhnya harus lahir dari keinginan yang tulus, bukan karena suruhan atau paksaan daripada siapapun juga. Untuk anak-anak di dalam keluarga Kristen, ini adalah sebuah proses. Namun tidak dapat disangkali bahwa justru anak-anak seringkali menunjukkan dan dapat membuktikan bahwa mereka sungguh beriman pada Yesus. Mereka selalu rindu untuk pergi ke sekolah minggu misalnya. Mereka mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka merasakan bahwa tanpa berdoa, mereka tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Kalau sakit, mereka ingin dan senang untuk didoakan. Inilah contoh yang benar, bukti yang nyata mengikut Yesus. Ada kerinduan untuk menikmati kebersamaan dengan Yesus, ada kerinduan untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki di dalam hidup ini. Hal yang berikutnya yang juga harus kita evaluasi di dalam hidup kita adalah kesediaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan setia. Menyangkal diri secara sederhana kita pahami adalah sebuah perjuangan untuk mengedepankan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, di dalam kebenarannya. Ada banyak hal yang kita kehendaki di dalam hidup ini untuk kita lakukan. Tetapi karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, kita rela untuk melupakannya. Itulah menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib, yaitu siap menderita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tantangan dan penderitaan akan selalu ada selama kita berada di dalam dunia ini sebagai umat yang percaya. Tetapi walaupun penderitaan datang silih berganti, karena kita mau memikul salib, maka kita siap untuk menghadapinya dan selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, mengikutinya. Setia mengikut Yesus kemana Ia mengarahkan langkah-langkah kehidupan kita. Ia berjalan di depan dan kita di belakangnya untuk terus mengikutinya. Semangat untuk mewujudkan hidup yang nyata sebagai
pengikut Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tiada putusnya kami datang menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam kami menghayati betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan ini. Setiap hari Tuhan memberikan kami waktu untuk menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan sehati di dalam doa sebagai saudara-saudara seiman. Setiap waktu Tuhan hadir menyapa kami, menyegarkan kami, menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk selalu mengingatnya, menaruh di dalam hati kami, dan ajar kami untuk selalu setia melakukannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih juga untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai saat ini. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sekolah anak-anak. Walaupun di dalam kesemua itu, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam menjalaninya, kami selalu ditopang dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih untuk keyakinan iman itu. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, bersama dengan orang tua, saudara-saudara kami, bahkan juga anak-anak dan semua sesama kami yang sakit, baik dirawat di rumah, pemulihan di rumah, maupun juga dalam proses pemulihan di rumah sakit, Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Tuhan jamah melalui tangan para dokter dan perawat, memberkati semua perawatan yang diberikan, sehingga itu semua boleh menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan kesembuhan. Kami terus bergumul melalui peristiwa pandemi COVID-19 yang masih terus ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan mempunyai tujuan. Tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menolong kami untuk menghadapinya dengan kuat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah segenap kehidupan jemaat Tuhan di dalam segala aktivitas yang Tuhan perkenankan. Berkatilah kehidupan akan segenap orang tua kami dalam usia indah mereka, supaya di dalam keadaan ini ya Tuhan, mereka selalu bersemangat dan yakin percaya bahwa sampai masa tua kami, Tuhan setia menggendong kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik,
Terima kasih untuk kesetiaan akan pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus multimedia dalam rangka penayangan tayangan rohani di tengah-tengah Jemaat Warakas maupun juga dapat dialami oleh saudara-saudara seiman dimanapun berada. Biarlah melalui tayangan rohani ini semakin menguatkan, mengembangkan iman percaya kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh indah persekutuan yang boleh kita nikmati pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatian kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu berkomitmen untuk tidak hanya merenungkannya, mendengarkannya, tetapi melakukannya di dalam sepanjang hari hidup kita. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.